Iblis bersorban, kera-kera bersorban, belajar di kandang kebo, kemudian pembegalan nasab, kemudian inkita'un nasab, dzurriyyah wali songo, dan semua ini merupakan sebuah narasi yang memancing gejolak, dan dari situlah awalnya gejolak ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qayyim wa faqahna fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin kita masih ingat dengan narasi-narasi negatif yang disampaikan oleh Oknum Habib dengan narasi kera-kera bersorban, iblis bersorban, jangkrik, dan narasi ini, narasi itu, dan lain sebagainya. Kemudian narasi negatif itu mendapatkan respon api dari Kiai Nusantara kita, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan beliau mengeluarkan satu statement yang menarik, satu ungkapan yang menarik. Beliau mengatakan bahwasanya jauh panggang daripada api oknum-oknum yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi tidak mencerminkan akhlak Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak. Kemudian dari kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini ada yang menanggapi dengan tanggapan ilmiah, tapi masih belum berhasil mematahkan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan parahnya lagi ada Oknum Habib yang menanggapi kajian ini dengan tanggapan yang negatif pula, sehingga efek dari gelombang kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini semakin bergulir, dan ada respon baru-baru ini dari Habib Salim bin Jindan yang merespon kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman, atau merespon efek gelombang dari kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Seperti apa? Kita dengarkan bareng-bareng.
Nah, seperti itu teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf Habib Salim bin Jindan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum. Kalau boleh saya menyuarakan apa yang ada di pikiran saya, sebenarnya kita sebagai rakyat pribumi tidak memukul rata semua Habib Ba'alwi yang kemudian melakukan langkah-langkah pendeportasian, mengajukan usulan kepada pemerintah untuk mendeportasi semua Habib Ba'alwi untuk pulang ke negara asalnya, negara Yaman. Sebenarnya tidak seperti itu, akan tetapi apa yang menimbulkan keresahan kita sebagai rakyat pribumi adalah ulah dari oknum-oknum habaib yang mencoreng dari nama habaib itu sendiri. Kemudian dari beberapa poin yang disampaikan oleh Habib Salim bin Jindan, ada satu poin yang ditanggapi oleh Sayyid Qori Al-Qasasi ya kalau nggak salah, yaitu pada poin ketika Habib Salim bin Jindan ini meminta pribumi untuk mengajukan langkah pendeportasian secara resmi kepada pemerintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan voice saya kepada si Salim Jindan. Seharusnya yang kamu sampaikan ke media itu bukan nantang-nantang pribumi Indonesia. Hai Ba'alawi, kau buktikan saja secara ilmu nasab bahwa nasab kakek kau itu betul sambung kepada Rasulullah. Jangan hanya mengaku-ngaku dari dulu kau anggap dirimu sebagai keturunan Nabi yang paling sahih, dan kamu menganggap keturunan-keturunan aulia-aulia Allah yang 9 wali songo kau anggap keturunan yang terputus, ya, yang tidak punya nasab kami bangsa Indonesia ini. Jindan, Salim Jindan, biar kau tahu, kami bangsa Indonesia punya sejarah, kami bangsa Indonesia punya silsilah, kami bangsa Indonesia mempunyai adab dan martabat. Ya, kami yang keturunan-keturunan raja sangat menghargai kalian, tapi kalian nunjak tidak menghargai anak cucu raja-raja di Indonesia ini. Kami bangsa raja punya keturunan daripada Rasulullah, kami punya bukti nasab. Ya, jangan kau tantang dengan cara seperti ini, hai Salim. Kau tunggu nanti balasan Allah dari tantanganmu ini. Ya, setelah ada diskusi Banten dan diskusi di beberapa tempat lain terkait nasabmu, jika diputuskan nasabmu bukan nasab sahihun nasab, ya, bukan seutuhnya nasab daripada keturunan Rasulullah secara nasab yang sahih, ya, kamu lihat rakyat akan melakukan sesuatu yang gak pernah kamu tahu, dan ini membuat kalian kaget, dan ini juga adalah merupakan permintaan kalian. Karena ingat, al-maqalatu huwa doa, ucapan adalah doa, statement kamu itu akan terjadi, itu adalah doa. Kalau rakyat bergerak, presiden juga akan jatuh, ya. Makanya saya sampaikan, harusnya siapa yang itu tidak berungkap seperti itu, berilah pandangan yang baik supaya rakyat Indonesia ini tidak malah tambah panas di balik nasab kalian ini, ya, nasab kalian yang sudah muskilah, tapi kamu masih berstatement dengan yang nggak perlu dikeluarkan. Harusnya kalau kamu nggak bisa bicara dengan statement yang baik, sebut diam antum. Ya, ini sampaikan kepada si Salim Jindan, ini suara saya. Ya, alafu minkum, jangan kau buat pahala minta hancur, cukup sudah si mahal dan sedikit yang membuat hancurnya nasab alawi. Wassalamualaikum. Nah, seperti itu teman-teman tanggapan dari Sayyid Qori yang merupakan ungkapan sebuah kekecewaan dari apa yang dinarasikan oleh Habib Salim bin Jindan. Seharusnya menurut beliau Sayyid Qori, Habib Salim bin Jindan tidak mengeluarkan narasi seperti itu yang menambah gejolak, yang menambah panas dari polemik yang sekarang terjadi.
Karena kenapa? Karena cukup oknum-oknum Habib saja yang bernarasi negatif yang membuat kita pribumi ini panas. Mungkin kita tidak akan pernah lupa dengan narasi-narasi iblis bersorban, kera-kera bersorban, belajar di kandang kebo, kemudian pembegalan nasab, kemudian ingkita'un nasab, dzurriyyah wali songo, dan semua ini merupakan sebuah narasi yang memancing gejolak. Dan dari situlah awalnya gejolak ini terjadi. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya berharap semoga apa yang terjadi polemik dari kajian nasab ilmiah ini segera reda, segera dingin, segera ayem lagi, kemudian kita saling bergandengan tangan untuk mensiarkan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir dan yang paling terakhir, mohon kepada oknum-oknum habaib jangan lagi menarasikan narasi-narasi yang negatif kepada kiai-kiai kami, dan sehingga hal itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memecah belah antara Habib dan kiai kita, kiai Nusantara. Akhiran al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.